Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gisela Sanggaria. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil capstone project dari grup kami, yaitu grup CPSG 73 yang berjudul Vaksin. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari capstone project kami yang berjudul Vaksin ini. Vaksin merupakan sebuah media yang dapat membantu masyarakat untuk menemukan tempat vaksin yang tersedia, mulai dari jadwal serta tempat vaksinasi. Informasi mengenai jadwal dan tempat vaksinasi ini diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat, di mana masyarakat akan menginputkan informasi dari jadwal dan juga tempat vaksin, serta dapat dilihat oleh masyarakat lainnya, sehingga dapat saling membantu satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa project scope dan juga deliverables pada capstone project ini. Yang pertama itu lokasi vaksin. Lokasi vaksin dapat melihat informasi jadwal lengkap beserta lokasi vaksin berlangsung. Yang kedua ada statistik COVID, yaitu dapat melihat informasi statistik COVID di Indonesia saat ini. Yang ketiga ada berita, yaitu blog atau portal berita seputar informasi COVID-19. Dan yang terakhir ada tentang kami yang berisikan informasi seputar pengembang. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan memaparkan tentang role. Jadi dalam proyek vaksin ini terdapat dua role yang ada. Role pertama adalah masyarakat. Masyarakat dapat menambahkan informasi seputar informasi vaksinasi. Dan untuk admin sendiri bisa mengelola data seperti menambahkan data, mengupdate data, menghapus data pada sistem kami. Selanjutnya adalah schedule. Schedule adalah penjadwalan yang kami rencanakan untuk membuat proyek ini. Yang pertama adalah research atau mencari ide, lalu membuat desain-desainnya menggunakan Figma. Untuk research sendiri, kami melakukannya mulai dari tanggal 16 Mei sampai 22 Mei. Lalu dilanjutkan dengan config. Di config ini kami membuat repositori GitHub untuk berkolaborasi saat pengerjaan proyek ini. Lalu pada tahap backend kami memulai pengerjaannya dari tanggal 28 hingga 6 Juni. Selanjutnya adalah front end. Ini adalah bagian inti dari proyek ini. Kami mulai mengerjakannya dari tanggal 7 Juni hingga 26 Juni. Selanjutnya adalah finishing. Dimulai pada tanggal 27 Juni hingga tanggal 1 Juli. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini bisa dilihat pada slide ada bagian risk and issue management plan yang dimana ini sudah kami analisis berdasarkan SWOT-nya. Yang pertama itu ada strength dari project ini, yang dimana project ini akan memudahkan masyarakat menemukan informasi vaksin COVID-19. Lalu juga yang terakhir ada vaksinasi cepat data karena masyarakat mendapatkan informasinya dengan cukup baik ya, karena ada jamnya, berapa kuotanya dan lain-lain. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan dari proyek kami, yaitu yang pertama sulit berkomunikasi dengan pengguna yang awam terhadap teknologi karena mereka harus mempelajari lagi bagaimana cara belajar informasi dan lain-lain. Lalu yang kedua membutuhkan kerja tim yang kompak dan solid, yang dimana seperti tujuan dari proyek ini yaitu dari masyarakat untuk masyarakat, yang mana kerjasama masyarakat sangat dibutuhkan dalam mensukseskan proyek ini. Lalu yang ketiga ada opportunity, yang dimana semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi mengenai vaksin COVID-19 ini, maka akan meningkatkan kekuatan antibodi dari masyarakat itu sendiri terhadap COVID. Lalu yang terakhir ada threat-nya, yaitu dimana banyak informasi yang diberikan kemungkinan mendadak atau terutamanya mengenai kapasitas, lokasi dan lainnya. Lalu next.
Lanjut ke teknologi yang digunakan, yang dimana pada proyek ini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript, yang mana kami menggunakan framework di masing-masing itu, di mana PHP sebagai backend kami menggunakan framework Laravel, dan JavaScript untuk frontend kami menggunakan framework VJS. Kami juga menambahkan satu lagi framework, yaitu framework CSS, yaitu Bootstrap. Dan database kami menggunakan teknologi MySQL. Lalu juga kami menggunakan beberapa tools package manager. Yang pertama ada NPM, yang mana tools ini digunakan untuk memanage package-package di JavaScript. Lalu ada Composer, yang dimana tools ini digunakan untuk memanage package-package yang ada di PHP atau Laravel. Dan terakhir ada GitHub untuk control version. Dan kami juga menggunakan sebuah library yang bernama Axios untuk melakukan pengambilan data fetch pada API di project. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Ananda Andra. Di sini saya akan menjelaskan presentasi pada bagian screenshot aplikasi. Nah, pada screenshot pertama ini terdapat screenshot homepage dari sistem website kami, yaitu vaksin.live. Dapat dilihat pada gambar, terdapat bagian hero dan juga bagian kata-kata mengajak serta CTA keselengkapnya. Lanjut, itu ada bagian kedua screenshot, yaitu ada informasi vaksin. Di sini dapat menambahkan lokasi baru dan dapat mencari lokasi vaksin. Dan terdapat juga data-data yang ada di bawahnya. Lanjut, yang ketiga itu ada halaman statistik vaksin. Di sini kelompok kami menggunakan public API untuk mendapatkan datanya, dan datanya dapat terdisplay pada menu data statistik COVID. Yang keempat itu ada halaman berita vaksin. Di sini terdapat berita-berita yang sudah diupload mengenai informasi COVID-19. Selanjutnya ada bagian halaman detail beritanya. Yang terakhir itu ada bagian menu tentang kami. Di sini menjelaskan tentang apa itu vaksin beserta tim-tim kami. Lanjut, ada itu halaman login vaksin. Di sini halaman login bagi admin dengan URL vaksin.live/login. Ini dapat login itu sebagai admin untuk menambahkan, mengedit serta menghapus informasi vaksin dan juga informasi pada menu berita. Jadi ini merupakan register pada vaksin. Di sini juga bisa register untuk adminnya. Oke, baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.